Sebelum saya mulai, apa kabar Bu Leni? Baik, baik, alhamdulillah. Oh ya, Bu Leni ini agar terkonfirmasi kepada sahabat yang di seluruh tanah air, ya kan? Tentu ini kan kepingin tahu nih, gimana sih ceritanya? Ibu kan sudah pernah masuk anak atau putra-putri ya? Ya, Cewek cowok? putri. Putra-putri ya? Oke. 2 anak. Kalau boleh cerita dari awal, Ibu tahun berapa Ibu masuk Al Zaitun anaknya gitu? Terima kasih. Anak ya? Iya. Tahun 2019 yang pertama. Kemudian ini yang cewek nih? Yang cowok. Oh, cowok dulu, oke. Iya, yang laki-laki duluan, yang paling besar. Kemudian yang keduanya menyusul tahun berikutnya. Gitu. Jadi sempat anak saya yang pertama itu 3 semester di sana, yang kedua 1 semester aja. Karena di situ sudah merasa sangat tidak bisa ditolerir lagi ya, gitu. Hal yang janggal yang sudah menyimpang lah perilakunya gitu ya, perilaku secara pribadinya pimpinan pesantren. Yang dimaksud di Panji Gumilang itu ya? Ya. Oke. Ya, karena di situ terbuka satu kasus besar terkait dugaan pelecehan terhadap pegawainya selama beberapa tahun pegawainya di sana gitu. Yang diceritakan dia itu kurang lebih 4 tahun gitu. Jadi karena itu dan saya sudah mengkonfirmasi kepada korban ya, yang sudah memasukkan laporannya ke Polda Jabar. Jadi saya mendapatkan informasi yang valid gitu dari korbannya langsung. Kemudian disertai bukti-bukti voice note ya, ada 19 kalau nggak salah itu ya. 19 voice note. Kemudian 1 video percakapan kurang lebih 15 menit. Dan dengan korban ini? Dengan korban. Percakapan pimpinan pesantren itu dengan korban. Gitu. Jadi sudah tersebar juga kemana-mana gitu ya. Dan saya juga mendapatkannya dari dia langsung gitu, dari suaminya, almarhum suaminya. Gitu. Saya sedikit dalam ini Mbak Leni, karena ini kan takutnya menjadi sebuah tuduhan ya, karena memang ini ada tadi pelecehan seksual ya kan. Mbak Leni selaku apa di sana untuk kan ini ada korban pendamping kah atau apa seperti apa? Iya, wali santri. Kebetulan di situ kan saya langsung kontak Pak Rukial ya, almarhum Pak Rukial Basri yang waktu itu suaminya korban gitu kan. Karena kami sudah biasa komunikasi juga di media sosial gitu, di Facebook waktu itu ya. Jadi saya juga langsung minta konfirmasi, saya tabayun kepada dia gitu, kepada korbannya langsung juga sama akhirnya berteman gitu kan, sampai akhirnya ikut mendampingi juga. Pernah 1 kali ke Polda Jabar waktu itu, ada dokumentasinya juga gitu, saya dan suami waktu itu. Jadi ya sudah valid gitu, dengan bukti itu memang pernah ada hubungan waktu itu gitu. Ada hubungan khusus gitu ya. Antara Panji Gumilang dengan Panji Gumilang ini karyawan kah atau guru kah atau siapa ini? Karyawannya, pegawainya. Pegawainya ya. Yang ditempatkan posisinya itu di gudang beras jauh di belakang lingkungan pesantrennya gitu. Tapi masih lingkungan Mahat Al Zaitun. Saya sedikit bergeser Mbak Leni. Kalau kita tadi kan mungkin urusan dia itu adalah pelecehan seksual, masuknya ranah pribadi, ya kan? Tapi karena dia sebuah pimpinan lembaga pondok pesantren, tentu ini menjadi sorotan ya kan? Tapi yang saya mau tanya sama Mbak Leni, ini kan lagi benar-benar kita lihat ini ada suatu penyimpangan pemahaman, ya kan? Yang coba dimasukkan kepada anak-anak kita, ya. Mbak Leni kan tadi masuk putra dulu yang pertama, ya kan? Apa yang ada sesuatu yang berbeda kah dari anak-anak Ibu Leni kemarin? Iya, jadi sedikit-sedikit ya tengkap juga gitu ya. Kekurang nyamanan anak-anak saya di sana gitu ya. Terutama mereka juga masuk dalam kondisi pandemi COVID juga waktu itu. Ya memang sudah otoriter juga di sana. Segala sesuatunya itu kan memang harus persetujuan dari Panji Gumilang. Harus atas titah perintahnya dia gitu. Jadi hal-hal apapun pegawai itu
atau ustadz-ustadzahnya itu sangat takut untuk memutuskan gitu. Jadi padahal yang menurut kita itu juga itu nggak perlu lah ya, misalnya ya itu ya cukup kecerdasan masing-masing aja untuk menyikapinya, untuk memutuskan hal itu gitu ya. Tapi enggak, sangat takut semua apapun di situ. Jadi harus mengkonfirmasi dulu sampai ke Panji Gumilang. Panji Gumilang ya. Jadi begitu otoriternya sampai urusan gizi gitu ya, urusan makanan saja itu sampai anak-anak itu sangat ini ya dalam masa pertumbuhan tuh prihatin ya. Sering kali lapar gitu, apalagi terutama pas udah masuk roti gandum, jadi mengganti nasi itu 100%, nasi diganti sama roti gandum. Udah nggak boleh nasi? Nggak boleh sama sekali. Itu terjadinya pas pandemi aja atau? Iya waktu sejak awal puasa 2020 sampai terakhir anak saya di sana Januari 2022 itu masih. Oh Allah. 2021 ya. Berarti sampai lulus ya anaknya? Ya, dan setelah anak-anak saya pindah pun masih, entah berapa bulan setelah itu apa berapa tahun ya, masih makan roti gandum ya. Sebagian ada yang suka ya, itu kan selera ya. Betul. Ya, apalagi mengganti secara drastis gitu kan, pasti perlu adaptasi ya. Kita bukan orang bule gitu kan. Kan mayoritas kita orang sudah timur terbiasa ini nasi ya, kan beras kan? Ya kan. Ketika libur pun anak-anak pasti kan ketemunya juga nasi. Kalaupun dibawa dari sana, ya pasti terbatas gitu kan. Masa kita kemana-mana bawa roti gandum gitu kan. Dan ini berkaitan dengan asupan gizi juga, Bu. Asupan ya kan, gizi. kasihan anak-anak kita. Dan terbukti memang setelah saya bawa ke dokter ahli gizi, merosot gitu. Bisa dinilai ya kurang gizi, sampai diresepkan inilah tambahan nutrisi gitu, ya, suplemen untuk mengupdate ininya gitu, berat badan. Saya sedikit ini Bu, biar saya. Apakah ada sesuatu yang contoh nih, lumrah kita mau sholat misalnya gitu kan, atau mau kita ritual ibadah lah ya kan, apakah ada hal yang aneh yang dia lakukan di luar kebiasaan kita umat muslim? Ya itu yang terakhir kita kemarin. Yang kemarin itu kan menempatkan istrinya di saf depan. Bukan, itu viral ya, itu viral. Memang kita lihat ada yang khotib perempuan ya kan, kemudian yang tadi ada orang non muslim juga sholat bareng kita yang duduk itu ya, kemudian ada perempuan di depan. Nah maksud saya nih khusus untuk putra putri ibu nih, Bu Leni, ada sesuatu gelagat yang berbeda dia lakukan. Contoh misalnya, ibu nggak boleh saya dicuciin baju nih karena ibu masih haram gitu, atau apa, itu ada nggak tindakan-tindakan seperti itu? Karena memang ada informasi yang kita dapat ini agak menyimpang nih di Al Zaitun. Coba Bu Leni. Ya, jadi banyak juga yang pada saat waktunya sholat berjamaah itu nggak ikut gitu, nggak ikut sholat berjamaah. Nggak diwajibkan gitu ya? Sebenarnya diwajibkan, tapi ya itu kadang senioritas gitu ya. Jadi adik-adik senior juniornya diwajibkan gitu, seniornya nggak semua gitu, semua ikut. Dan pada saat jam sholat juga ya pernah juga gitu kan, masih ada aktivitas di sana gitu ya. Lazimnya pesantren biasanya kan serentak gitu ya, langsung gitu. Semua bareng lah kalau udah azan gitu ya. Ini enggak gitu. Gitu. Terus juga ada yang waktu itu di sana dilakukan itu puasa Topo Broto. Puasa apa? Puasa Topo Broto. Jadi baru dengar gitu. Iya itu istilah yang ya puasa Topo Broto. Dia suka sensasional memang, menciptakan sesuatu yang berbeda dengan kebanyakan ya. Iya. Gitu. Tapi dasarnya juga ya nggak jelas gitu. Itu puasa tiap hari gitu. Nah itu bukan misalnya mengambil puasa Senin Kamis yang atau sudah puasa Daud ya kan, umumnya kita pas Daud ya kan. Itu paling parah-parahnya gitu ya. Yang intens sekali kan puasa Daud ya. Iya. Ini enggak tiap hari gitu kan. Kecuali hari Minggu kalau nggak salah ya itu. Jadi ya sampai saya lihat memang kurus-kurus gitu. Ya Allah. Karyawan itu kasihan karena kan di sana aktivitas juga padat. Jarak dari satu gedung ke gedung lain itu kan butuh jalan kaki jauh gitu benar. Ya. Karena luas banget ya. Anak-anak juga ada yang ikut itu puasa itu gitu ya. Kalau di luaran kan untuk kesehatan sekarang kita dengar puasa intermittent itu ada
waktunya gitu kan, ya jam berapa gitu, siang udah berbuka gitu kan. Atau puasa wajib aja kan kita 1 bulan aja. 1 bulan Ramadan aja. Iya, kan? 1 bulan aja. Ini kan terus menerus gitu. Aneh selama juga ya. beberapa bulan, ya itu kan aneh. Gitu. Dan itu sudah dikritisi juga, ya tetap aja begitu gitu pada saat itu. Betul Mbak. Jadi gini, Mbak, ini kan mungkin kan Mbak pasti ada punya grup waktu jadi wali murid. Ya. Pasti kan ada grup WA wali murid. Ya. Iya kan biasanya gitu. Betul. Apakah ada keluhan-keluhan yang pernah Ibu di luar yang asusila tadi? Ada keluhan-keluhan nggak dari yang lain? Ya ada. Ya contohnya yang sejadah itu kan diwajibkan untuk beli sejadah seharga 1.500.000. Sejadah? Ya, sejadah yang di apa istimewanya? Kita lihat, ya itu makanya karena untuk menunjang pembangunan di sana, mengejar target penyelesaian pembangunan. Tapi kan itu dia di sana itu ya condong memang kayak mewajibkan gitu ya Bu ya? Gitu. Jadi mesti wajib semua wali santri itu yang memang orang dalam gitu ya. Iya. Wajib membeli, bahkan untuk orang tuanya, mertuanya atau saudara itu selalu dianjur untuk dibelikan, dibayarkan juga. Ada yang sampai ngambil 6 atau berapa. Ya tapi kadang itu tuh jadi seperti lomba-lomba untuk apa ya? Ya show off lah. Show off ya. Lu donatur berapa, nyumbang berapa ya kan? Terlihat baik di mata pimpinan gitu. Jadi ya cenderung memaksakan, tapi uangnya juga didapat dari cara-cara yang diperoleh dari yayasan-yayasan sosial. Gila ya. Itu saya tahu karena saya sempat juga sempat juga ada ikut aktif di yayasan sosial. Ya ternyata kok nggak fair gitu. Udah misalnya relawannya itu dapat fee misalnya 20% apa ya, itu dipakai sebagian untuk infak gitu ya. Tapi di luar itu pun yayasan masih ditarget untuk setoran. Setoran ke sana gitu. Jadi ya. maksudnya dia ada yayasan dibangun oleh Al Zaitun untuk mencari dana di luar. Jadi nanti dana itu dimasukin ke Al Zaitun gitu ya? Ya, setoran melalui ininya, strukturnya gitu. Untuk mencapai berarti ngalir dana ke sana semua ya Bu ya? Ya. Nah kalau kita bicara dana, seharusnya kan tidak pantas terjadi hal yang seperti tadi. Maaf, kalau untuk yayasan sosial nggak semua ke sana, tapi mereka melaksanakan juga program mereka, misalnya merenovasi musola, masjid yang sudah tua gitu. Kebanyakan tuh di Banten ya. Ada peruntukan lah dananya ya. Ada, tapi ya itu sudah tercapai pun masih dibilang kalau ke donatur ini masih tercapai 30%, 50%, padahal sudah 100%. Jadi masih terus, jadi diulur-ulur pembangunannya. Soalnya gini Mbak Lini, kalau kita lihat Al Zaitun itu di luar sana kan sekolah eksklusif, sekolah bonafit, sekolah yang berkelas. Orang masuk sana ya kan, iya kan. Bayangkan aja berapa ratus hektar itu lahannya kan. Makanya tadi gedung ke gedung itu pasti cukup lumayan ya, jauh ya kan. Nah makanya yang kita heran sampai tadi terjadi bahwa anak dikasih gandum nggak beli nasi, kan saya nggak masuk akal. Yang kedua, beli sejadah dengan nilai yang gila ya kan, fantastis banget, 1.500.000 sejadah biasa kan. Terus kemudian juga dari segi kesehatan juga memaksa vaksin influenza. Sudah beberapa tahun waktu itu sejak COVID ya, karena asumsinya Panji Gumilang itu pintu masuk COVID itu dari flu katanya. Jadi harus vaksin ikhtiar dengan vaksin flu. Asumsi dia tuh vaksin flu bisa menangani ini COVID gitu. Padahal kalau kita bicara kesehatan, kita kan dari kecil ada polio kan, ada disuntik vaksin kita kan, anak-anak kan di rumah kan, ya umur balita kan, sudah ada, seharusnya ngapain? Ya logikanya begitu Mbak Len, ya kan? Ya ini maksudnya gini, itu kan asumsi dia gitu, sedangkan dari segi ilmu kesehatan aja juga belum mengatakan itu gitu. Dia dasarnya dari mana gitu kan. Dia tidak mengetahui secara keilmuan mengenai penanganan COVID ya, yang waktu itu marak gitu ya, tapi diwajibkan. Sehingga kalau saya telusuri berdampak juga untuk kesehatan. Dari vaksin itu bikin kadar proteinnya tuh tinggi. Ke asam urat yang saya perhatikan itu yang kena vaksin influenza itu suami dan anak saya. Itu tinggi kadar asam uratnya jadinya. Setelah itu gara-gara divaksin itu ya. Saya perhatikan, ya kami perhatikan sejak
vaksin itu. Kemudian juga memaksa vaksin COVID juga di situ wajib semua gitu ya, sampai ke booster itu. Iya, jadi padahal kalau kajian saya dan teman-teman juga ada juga bahwa itu tidak diperlukan untuk dipaksakan gitu. Jadi kesehatan orang kan nggak bisa dipukul rata. Betul. Pasti beda setiap antibodi setiap orang ya kan? Tapi karena udah doktrin Sami'na wa Ata'na sampai ke kesehatan pun intervensi dia itu. Intervensi, makanya itu juga salah satu alasan saya untuk menarik anak-anak ya, betul. Karena saya tidak setuju. Nah, berarti yang itu 4 tahun semua ya? Berapa tahun anak-anak Bu? 1,5 tahun ya. Yang terakhir? Yang pertama. Yang kedua itu cuma setengah tahun ya, 1 semester. Alhamdulillah ditarik semua sekarang ya? Sudah, dan kondisi kesehatannya juga ya sangat buruk ya. Gatal-gatalnya tuh sampai borok